Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang bapa yang kurang beriman mendatangi pastor parokinya dengan maksud untuk menertawakan pastornya itu. Dia bertanya, bagaimana mungkin roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Pastor paroki itu menjawab, tentu bisa. Anda sendiri bisa mengubah makanan menjadi daging dan darahmu. Lalu kenapa Kristus tidak bisa melakukan hal yang sama? Namun Bapa itu tidak menyerah. Dia bertanya lagi, tapi bagaimana seluruh tubuh Kristus bisa masuk ke dalam hosti yang kecil itu? Kata sang pastor, sama seperti pemandangan yang luas di hadapanmu bisa masuk ke dalam matamu yang kecil itu. Tetap sang bapa belum menyerah. Dia bertanya lagi, bagaimana bisa bahwa Kristus yang satu hadir di semua gereja pada saat yang bersamaan? Pastor paroki lalu mengambil cermin dan memberikan kepada bapa itu. Lalu sang pastor paroki meminta bapa itu untuk menjatuhkan cermin itu hingga pecah berkeping-keping. Pastor paroki itu berkata kepada si bapa yang kurang beriman itu, "Anda hanya satu, tetapi sekarang Anda bisa sekaligus melihat wajahmu tercermin di dalam setiap kepingan cermin itu." Itulah misteri Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah sebuah momen yang dikhususkan gereja untuk kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan dunia sebagai panggung kehidupan, tetapi juga memberikan bekal bagi kita manusia untuk dapat mementaskan
seni hidup dengan sebaik-baiknya di panggung dunia. Dan kebaikan Tuhan ini terwujud dalam karya penebusan yang dilaksanakan oleh Yesus Putranya yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai bekal kehidupan kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Sehingga martabat manusia yang sempat tercemar oleh dosa Adam dan Hawa dipugar kembali. Dan setelah dipugar dengan kematian Yesus, maka hasil penebusan itu dipelihara dengan kehadiran Roh Kudus. Kebaikan Tuhan tidak terbatas pada pengadaan lewat penciptaan, lalu pada pemugaran lewat karya penebusan, kemudian pemeliharaan lewat karya Roh Kudus, namun juga pada pembagian, tepatnya pembagian diri. Pembagian diri ini terwujud lewat hidup yang dipentaskan Yesus yang memberikan diri terus-menerus, terutama lewat Ekaristi, di mana Ia senantiasa memberikan dirinya untuk membekali kita manusia agar dapat meneruskan siara hidup menuju kepada keabadian. Maka benar jika kemauan untuk berbagi adalah wujud solidaritas rohani. Tanpa kemauan untuk berbagi, maka menjadi mandulah hidup rohani dan spiritual kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa kita manusia sepanjang zaman senantiasa dibelenggu oleh dorongan untuk mendapat lebih banyak harta di dunia ini. Akibatnya, kita kurang atau bahkan tidak peduli lagi pada Tuhan dan sesama. Kita cenderung untuk mencari rasa aman pada harta benda yang kita miliki. Mentalitas mencari aman pada materi inilah yang memungkinkan orang untuk menumpuk harta sebanyak mungkin, sebab orang seperti yang demikian berpikir semakin banyak hartanya, semakin terjaminlah hidupnya. Manusia yang terlalu yakin akan dirinya karena merasa terjamin oleh hartanya yang berlimpah, akan mengalami kesulitan untuk mempercayakan diri pada sesuatu yang tidak nyata secara material seperti pada Tuhan. Juga mereka tidak dapat lagi percaya kepada sesamanya, terutama kepada mereka yang dianggap bisa menjadi ancaman bagi kesejahteraan material. Karena itu pada hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini, marilah kita merenungkan kembali kualitas kita dalam mengikuti dan merayakan Ekaristi setiap hari Minggu atau bahkan setiap hari. Ada orang yang pergi ke misa kudus hanya karena kewajiban, ada juga yang datang misa karena memang Ekaristi adalah kebutuhan rohani dan sebentuk kerinduan akan persatuan intim dengan Tuhan. Karena itu, yang paling bagus dan benar adalah kalau kita datang berekaristi karena kerinduan. Saudara-saudari yang terkasih, Pastor Brennan Manning, seorang imam Fransiskan berkebangsaan Amerika, berkisah mengenai kisah hidup ibunya. Pada waktu itu ibunya sudah berumur 70 tahun dan tinggal di Brooklyn, New York City. Hidup ibunya berpusat pada Ekaristi secara harian. Karena ibunya adalah seorang sukarelawan pada sebuah organisasi sosial Drugs Detoxification Center yang bertugas setiap hari mulai jam 7.30, maka satu-satunya misa yang dapat diikutinya adalah misa pagi setiap jam 5.30. Di seberang rumah ibunya
tinggal seorang pengacara muda yang sangat sukses, berumur sekitar 30-an tahun. Pengacara ini sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Sayangnya, pengacara ini seorang ateis dan secara khusus suka mengkritisi orang-orang yang mengikuti misa di gereja. Pada suatu pagi di bulan Januari, tepatnya jam 5 pagi, ketika si pengacara dan istrinya mengendarai mobil pulang ke rumah dari sebuah pesta, dan jalanan sangat licin karena es akibat salju yang membeku, si pengacara itu berkata kepada istrinya, "Mari kita taruhan, nenek tua itu pasti tidak akan keluar dari rumah pagi ini." Yang dimaksudkannya dengan nenek tua adalah Nyonya Manning, ibu dari Pastor Brennan Manning. Namun alangkah terkejutnya si pengacara ketika kelihatan dari kejauhan Nyonya Manning sedang tertatih-tatih berjuang menghadapi jalanan licin yang menanjak menuju ke gereja. Tangan-tangannya pun digunakan untuk bergerak maju. Sesampainya di rumah, si pengacara itu mencoba untuk tidur, namun tidak dapat tidur. Sekitar jam 9 pagi, dia bangun lalu pergi ke pastoran dan minta untuk bertemu dengan pastor paroki. Ia berkata kepada pastor paroki, "Padre, aku bukan anggota umatmu, aku tidak beragama, aku seorang ateis. Akan tetapi dapatkah kiranya Anda menceritakan kepadaku apa yang Anda miliki di dalam gereja sana yang mampu membuat seorang perempuan tua merangkak dengan tangan dan lutut tadi pagi jam 5 di saat suhu udara begitu dingin dan jalanan begitu licin?" Lalu si pastor paroki menjawab, "Seperti ibuku sendiri dahulu, Nyonya Manning adalah salah seorang dari umat kebanyakan di gereja yang tidak pernah mempelajari buku-buku keagamaan atau rohani secara mendalam. Ia juga tidak pernah mengetahui serta mengenal istilah-istilah teologis yang keren. Namun ia mengetahui apa artinya berjumpa dengan Yesus Kristus dalam komuni kudus." Itulah awal dari pertobatan si pengacara yang ateis bersama istri dan anak-anaknya, yang kemudian menjadi keluarga Katolik yang militan di Brooklyn, New York City. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai segalanya yang kita butuhkan dalam komuni kudus. Yesus Kristus adalah roti kehidupan kita. Apalagi yang kita inginkan? Kita tidak membutuhkan sistem-sistem yang rumit. Kita tidak membutuhkan kata-kata atau istilah-istilah yang mentereng. Kita juga tidak harus ke tempat-tempat siara yang jauh-jauh. Kita tidak perlu program-program psikologis atau sejenisnya apabila kita memiliki iman yang kuat dalam Ekaristi Kudus. Ekaristi adalah Yesus sendiri. Ekaristi adalah segalanya. Dalam liturgi Ekaristi, ada 2 kalimat yang pantas untuk kita renungkan. Kalimat pertama, "Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba." Hal ini hendak menunjukkan bahwa sungguh bahagialah, sungguh terberkatilah siapa saja yang diundang ke perjamuan Tuhan dan menerima tubuhnya. Kalimat kedua adalah tanggapan umat, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Komuni kudus bukanlah sebuah hadiah karena seseorang itu baik hidupnya. Kita juga tidak berpura-pura untuk menjadi pantas. Kita datang ke misa karena kita adalah para pendosa yang terus berjuang untuk memperbaiki diri. Kita datang ke meja perjamuan Ekaristi bukan karena kita sudah kenyang, melainkan sesungguhnya karena kita merasa lapar dan
lemah. Yesus Kristus tidak mengambil sekeping medali emas sebagai tempat bersemayamnya, melainkan dalam rupa roti dan anggur, makanan dan minuman, makanan dan perayaan. Acipite et mandukate, terimalah dan makanlah. Acipite et bibite, terimalah dan minumlah. Berbahagialah kita yang mempunyai segalanya di dalam Ekaristi, karena Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi roti kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, bagi mereka yang Kau sayangi, tiada yang lebih membahagiakan selain kehadiran-Mu. Putramu telah menganugerahi kami tubuh dan darahnya sebagai tanda agung perjanjian baru. Semoga peringatan mulia akan sengsara, wafat dan kebangkitannya tetap terlukis hidup dalam angan-angan kami pada waktu kami mengelilingi meja altar-Mu serta ikut serta dalam perjamuan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.